Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita telah diberikan nikmat, yakni nikmat berupa iman, nikmat berupa Islam, dan nikmat berupa sehat, sehingga kita dapat melakukan perkuliahan seperti biasanya. Tak panjang lebar di sini, ya, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang dalam hal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi kependidikan yang diampu oleh dosen Ibu Luli Zahrotul. Ya, sebelum kita mengetahui apa itu profesi kependidikan, alangkah pentingnya harus mengetahui apa itu yang namanya pendidikan. Saya akan menjelaskan pendidikan itu seperti apa. Yang pertama, pendidikan di sini mempunyai arti, yakni proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang melalui upaya pengajaran dan juga pelatihan. Seperti apa? Seperti kita belajar membacakan seseorang, kita mengajar kemudian ada yang mendengarkan, atau sebaliknya. Di sini pendidikan memiliki arti juga seperti membentuk seseorang yang dimana sebelumnya seseorang tersebut tidak memiliki ilmu, tidak memiliki pengetahuan, sehingga kita mengajarkan dia sampai dia seorang tersebut mempunyai pengetahuan dan juga keilmuan. Itu juga bisa disebut sebagai pendidikan. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, kita langsung saja beranjak kepada apa itu yang dimaksud dengan profesi kependidikan. Profesi kependidikan di sini ialah pengabdian seseorang yang bertujuan untuk mengubah sikap dan tata laku peserta didik melalui proses pengajaran dan pelatihan. Hampir sama dengan yang namanya pendidikan. Namun perlu digarisbawahi perbedaan antara pendidikan dan juga profesi kependidikan ialah pendidikan ini mengarahkan seseorang untuk melakukan perubahan dengan melalui lembaga-lembaga seperti pendidikan SD, MI, MTS, SMP sampai SMA. Namun profesi kependidikan ini di luar itu semua. Maksudnya kita bisa melakukan perbuatan profesi pendidikan seperti kita melakukan seminar. Terus apalagi yang namanya itu kuis-kuis. Kemudian kita bisa melaksanakan profesi kependidikan ini dalam 2 waktu. Kita berprofesi sebagai guru, namun kita juga bisa menularkan ilmu, memberikan ilmu itu kepada seseorang yang lain. Walaupun toh kita itu mempunyai profesi sebagai guru, namun kita juga bisa menularkan kepada orang yang lain. Ya, di sini profesi kependidikan ialah pengabdian seseorang. Yakni apa? Pengabdian itu bisa berubah sebagai guru. Kemudian orang tersebut melakukan pengubahan sikap kepada peserta didik dengan cara sebagai seorang guru. Nah, itu yang bisa saya tangkap melalui apa itu profesi kependidikan. Dan selanjutnya ialah profesi guru. Nah, di sini kita adalah jurusan PBSI, Prodi Bahasa Sastra Indonesia. Di situ kita mengarahkan kita untuk menjadi seorang tenaga kerja, yakni seorang
pendidik atau biasa disebut dengan profesi guru ya. Karena pembahasan sebenarnya pada mata kuliah ini adalah profesi pendidikan, nah saya menyangkut pautkan pada nanti ketika keluarnya seseorang dalam suatu perkuliahan atau kampus, itu kan biasanya atau 80% itu seseorang akan menjadi seorang guru. Guru adalah seseorang pengajar suatu ilmu, dalam bahasa Indonesia bisa disebut pendidik. Nah, umumnya guru ini merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Seorang guru ini memiliki bahan ajar. Ya, bahan ajarnya bisa disebut dengan apa yang namanya itu RPP, silabus, dan prota. Nah, itu suatu cara, bantuan supaya seorang guru tersebut mampu mengajarkan peserta didik dengan maksimal. Akhirnya seorang pendidik tersebut mampu mengajarkan atau menularkan ilmunya kepada peserta didik dengan maksimal. Profesi guru ini ya merupakan suatu yang bisa disebut dengan profesi kependidikan, karena guru sangkut pautnya dengan pendidikan seperti itu. Oke, dan kemudian ya kita juga bisa mengetahui seorang yang berprofesi menjadi seorang guru itu bisa disebut profesional ataupun yang namanya sudah ahli. Kita bisa mengetahui dengan ciri-ciri yang ada di bawah ini. Yang pertama, seorang pendidik ya bisa diketahui dengan ciri-ciri yang pertama, memiliki tenaga dan waktu untuk siswa. 2, mempunyai tujuan yang jelas dalam mengajar. Yang ketiga, mempunyai keterampilan dalam mendidik. Yang keempat, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan orang tua siswa. 5, yang kelima, dapat memberikan motivasi kepada siswa. Yang keenam, memiliki karakter yang baik. 7, menguasai kurikulum. Intinya ciri-ciri seorang guru itu yang pertama ialah konsisten, berkompeten, dan juga memiliki karakter yang bagus. Seorang guru merupakan cerminan bagi seorang siswa. Apabila guru tersebut memiliki cerminan yang bagus, otomatis peserta didiknya juga memiliki karakter yang bagus. Karena seorang peserta didik itu melihat kepada pendidiknya, oh pendidiknya bagus, maka saya akan menirunya. Apabila sebaliknya pendidik itu memiliki karakter yang buruk, maka otomatis kemungkinan besar peserta didiknya juga demikian, memiliki karakter yang buruk. Oleh karena itu, yang garis bawahnya saja, kita jika ingin mengetahui seorang guru yang profesional, itu guru tersebut adalah yang pertama berkompeten, mampu berbaur kepada semua orang. Ya, yang kedua memiliki akses waktu. Guru harus menyempatkan waktunya untuk siswa, yakni dengan memiliki waktu untuk mempelajari atau mengajari siswa tersebut. Yang ketiga, memiliki karakter yang baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya mengenai profesi kependidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung saya. Jangan lupa subscribe dan juga like komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.